Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, Jessie berbagi alasan menggemaskan mengapa Yoo Jae-suk dan anggota Running Man lainnya membuatnya menangis. Jessie menjadi berita utama karena mengungkapkan alasan dia meneteskan air mata karena Yoo Jae-suk dan anggota Running Man lainnya. Jessie baru-baru ini tampil sebagai tamu di Volume Up KBS School FM Kang Hana, di mana dia membahas lagu comeback terbarunya, What Type of X. Lagunya dengan cepat menjadi hit dengan irama yang menarik dan gerakan tarian yang menyenangkan. Tariannya akhirnya menjadi challenge yang menyenangkan di kalangan pengguna TikTok serta artis K-pop lainnya. Psy, Hwasa, Jay Park, Kim Hae-chul, dan lainnya mengupload versi mereka dengan Jessie, menciptakan gelombang yang lebih besar dengan tantangan tersebut. Secara alami, topik lagunya dan tantangan menarinya muncul selama waktunya di acara radio. Acara radio DJ bertanya pada Jessie, banyak orang telah berpartisipasi dalam tantangan What Type of X. Apakah ada yang paling menonjol bagi Anda? Tanya DJ Kang Hana. Jessie menunjukkan kesetiaannya dengan berbagi bahwa tidak lain adalah pemeran Running Man yang paling menonjol baginya. Sejujurnya, bagi saya, Jae-suk Oppa melakukannya dengan anggota Running Man, Samin Onni dan Sechan Oppa. Mereka bertiga merekam satu film dan mengirimkannya kepada saya. Saya sangat tersentuh, kata Jessie. Jessie kemudian dengan kocak membagikan reaksi jujurnya saat menyaksikan ketiga anggota Running Man melakukan tantangannya. Mereka tidak pandai menari, kata Jessie. Namun, penyanyi What Type of X itu mengaku bahwa tidak masalah jika mereka tidak diberkati dengan gen menari, tetapi hati mereka sudah cukup untuknya. Meskipun mereka tidak baik, pikiran mereka lah yang terpenting. Saya sangat bersyukur, kata Jessie. Jessie melangkah lebih jauh dengan mengakui bahwa video mereka benar-benar membuatnya menangis. Dia berbagi bahwa saat dia mengirim pesan kepada Yoo Jae-suk untuk menyampaikan rasa terima kasihnya, dia tidak bisa menahan air mata. Saya mengirim pesan kepada Yoo Jae-suk, Oppa, sambil menangis. Saya berkata, come on. Dan dia berkata, come on. Saya sangat tersentuh oleh mereka, kata Jessie. Kami menyukai hubungan Jessie dengan Yoo Jae-suk dan anggota Running Man lainnya. Bagaimana dengan Anda? Yang kedua, 6 ajusi tampan mengambil internet dengan badai karena dikenal sebagai BTS senior. ARMY, kamu siap untuk ini? Sekelompok 6 pria yang lebih tua menjadi berita utama karena visual mereka yang tampan, pilihan fashion yang rapi, dan nama panggilan mereka sebagai senior BTS. Senior BTS menjadi bintang tamu di MBC Live This Morning, di mana mereka secara alami memperkenalkan diri mereka sebagai ajusi. Para ajusi mulai menjadi viral di TikTok dengan banyak cover tari, klip pemodelan, dan perubahan pakaian mereka. 6 pria ini membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Mereka membuktikan hal ini baru-baru ini dengan melakukan cover dari lagu mega hit oleh Brave Girls, Rolling. Mungkin bagian yang paling menarik dari ajusi adalah pilihan fashion mereka yang luar biasa. Mata ajusi yang luar biasa untuk fashion bukanlah sembarangan, melainkan datang dari tempat profesional. Keenam pria tersebut sering menjadi model untuk merek yang berbeda bersama-sama, semakin membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Para pria yang usianya berkisar dari pertengahan 50-an hingga 70-an membiarkan pemirsa Live This Morning mengetahui sebuah rahasia kecil. Mereka berbagi bahwa mereka tidak selalu modis, tetapi mereka mengubah hidup mereka dengan gaya mereka saat ini. Sementara 6 pria adalah OG dari tren ajusi necis ini, mereka telah bersatu untuk menciptakan merek untuk diri mereka sendiri yang disebut The New Grey. Merek mereka ditargetkan untuk generasi yang lebih tua di Korea Selatan, menyebut semua ajuma dan ajusi menjadi versi paling keren dari diri mereka sendiri, berapapun usia mereka. Kami tidak berpikir Anda akan mengerti ketika kami mengatakan kami terobsesi. Kami menyukai segala sesuatu tentang ajusi dan apa yang mereka perjuangkan. Yang ketiga, perbedaan pembayaran antara aktor pria dan wanita menjadi berita utama, mengingat gaji besar Kim So Hyun. Setelah dugaan gaji Kim So Hyun untuk drama mendatangnya terungkap ke publik, perbedaan gaji antara aktor pria dan wanita telah beredar secara online. Sebelumnya, aktor It's Okay to Not Be Okay mengejutkan negara mereka karena berbagai sumber media melaporkan dugaan pembayaran untuk drama mendatangnya Dead Night. Menurut laporan berita ini, Kim So Hyun menerima jaminan 500 juta won, sekitar 440.000 US dollar per episode.
Jumlah ini adalah minimum untuk dijamin, karena tidak termasuk pendapatan yang akan dihasilkan drama dari iklan, penjualan hak cipta, dan lainnya. Dengan gaji yang sangat tinggi, ini menjadi pembicaraan di kota selama beberapa waktu. Mengingat berita baru-baru ini tentang gaji Kim So Hyun yang akan datang, diskusi tentang perbedaan gaji antara aktor dan aktris mulai menyebar secara online. Sebelum berita Kim So Hyun, perbedaan gaji antara pria dan wanita telah diketahui secara luas. Tetapi topik ini belum benar-benar dibahas sehubungan dengan industri hiburan. Begitulah sampai sekarang. Menurut laporan, sulit untuk menemukan aktris A yang menerima gaji lebih dari 100 juta won per episode untuk produksi serial drama. Jumlah ini jauh lebih rendah daripada gaji rata-rata yaitu 200 juta won yang diterima sebagian besar pemeran utama pria per episode drama. Sementara 100 juta won masih merupakan jumlah uang yang besar dibandingkan dengan Kim So Hyun dan aktor pria lainnya. Itu adalah sebagian kecil dari apa yang diterima aktor pria. Orang dalam industri yang berbeda menyatakan berbagai alasan dibalik perbedaan gaji. Salah satu alasan yang diangkat sebagai argumen adalah kenyataan bahwa drama biasanya lebih fokus pada pemeran utama pria daripada pemeran utama wanita. Argumen lain membandingkan popularitas pemeran utama pria versus wanita di luar negeri. Mereka mengklaim bahwa gaji seorang aktor bergantung pada ketenaran mereka di luar negeri dan ini berperan besar dalam kesenjangan upah. Menurut Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, Korea Selatan memiliki kesenjangan upah terbesar laki-laki dan perempuan dengan perbedaan 34,1%. Meski banyak alasan berbeda diberikan, ini bukan pertama kalinya Korea Selatan mengambil tempat nomor 1 untuk peringkat ini. Menurut OECD, Korea Selatan telah mengamankan tempat pertama sejak 17 tahun terakhir, sejak organisasi tersebut mulai mengumpulkan data untuk kategori ini tahun 2002. Dengan statistik seperti itu, perbedaan antara aktor pria dan wanita seharusnya tidak mengejutkan siapapun. Kim So Hyun adalah salah satu aktor paling dihormati dan berbakat di industri Korea saat ini. Gajinya sangat pantas dan kami bersemangat untuk itu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.